Bismillahirrahmanirrahim. Pemirsa tercinta yang dirahmati Allah, Tuhan yang Maha Esa, bersua kembali di kanal Hikmatologi. Monolog sederhana mengajak diri kita masing-masing berpikir, kian melembut, cerdas, dewasa, bijaksanakan hati nurani, berdasar kitab suci agama kepercayaan yang kita yakini. Tentu upaya terus-menerus berkelanjutan serius, menghayati, memperdomani, mengamalkan dengan inovasi nilai-nilai luhur Pancasila niscaya dalam kehidupan kita sehari. Pemirsa yang dirahmati Allah, Tuhan yang Maha Esa, marak semua orang berbicara demokrasi, tak terkecuali dalam perdebatan capres-cawapres yang digelar dalam pemilihan umum di tahun 2024 pada bulan Februari. Hiruk pikuk suara di media massa dan sosial media saling dukung, bahkan tak jarang saling menjatuhkannya, mewarnai dunia demokrasi yang diyakini betul-betul sebagai sistem pemerintahan yang dianggapnya terbaik. Tak berlebihan kalau saya mengatakan dianggap terbaik, karena kami menyaksikan sambutan dari pimpinan pusat Aisyah juga memberikan apresiasi terhadap demokrasi. Sehingga meskipun beliau menyebut tidak ada contoh di masa Rasulullah, karena ini termasuk muamalah, bahkan menguatkan dari sisi-sisi analisis beliau yang istimewa, intinya tetap memberikan dukungan pada demokrasi. Jadi memang jagat raya ini seolah tidak nyaman kalau tidak dengan demokrasi. Jadi panggung peradaban bangsa, khususnya dalam sistem pemerintahan dan sistem politik, tidak ada yang baik seolah-olah kecuali demokrasi. Dalil-dalil dari berbagai ragam ayat dan pendapat disampaikan oleh para pendukung demokrasi. Sedikit di antaranya kami sering menyebut surah bukan demokrasi, di mana seorang Taufik As-Sawi di tahun 1997 ya, kami membaca, menganalisis karyanya. Hakikatnya menolak demokrasi dengan sangat piawai, dengan dasar-dasar syariat dan sunnah, termasuk pendapat para ulama, ahli-ahli ijtihad mutlak, disampaikannya dengan bagus. Namun sekali lagi, ketika dikatakan surah, maka seolah terjemahan ini yang ditawarkan di Indonesia, surah bukan demokrasi, itu belum mendapatkan sambutan. Bahkan ketika kami ujian tesis magister kebijakan publik di Universitas Brawijaya Malang, salah satu pengujinya mengatakan bahwa default equality model yang kami gagas, yang kami cipta, berdasarkan grounded research melalui in-depth interview di tahun 1995 hingga 1998 awal,
Beliau, guru kami tercinta, yang menjadi penguji kami, Profesor Dr. Andes Haji Sholikin Abdul Wahab, BA, MA, PhD, meminta kepada kami, mana dalil tentang default equality model, mana bukunya, mana analisisnya. Kemudian kami sampaikan buku Taufik As-Sawi tersebut pada beliau dan pada 4 penguji lainnya, jadi 4 penguji termasuk beliau. Maka dibuka beberapa halaman dan dikatakan bahwa Anda benar. Jadi rendaan teori tentang hikmatokrasi itu bukan isapan jempol, tetapi memang benar-benar insya Allah teruji lewat analisis. Karena itulah kali ini kami mengangkat kembali kesucian demokrasi bagian ke-7. Jadi kami melompat-lompat memang ya. Pada Sabdana ke-17.992 yang kami tulis pada tanggal 7 Januari 2020. Kesucian demokrasi bagian ke-7. Demokrasi, demokrasisme. Manusia memberhalakan massa demi tahta. Demokrasi, demokrasisme. Manusia memberhalakan massa demi harta. Konglomerat berebut umat demi bersahwat dunia semata. Ulama massa berebut umat, mengunggulkan jagoan yang didukungnya. Revolusi damai dari demokrasi menuju hikmatokrasi niscaya. Hikmatokrasi, sistem pemerintahan berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Roh hikmatokrasi, ketuhanan yang Maha Esa. Kampung Slaket Hadiningrat, Kota Malang. Pemirsa, mari kita lihat satu demi satu data yang kami gurat. Demokrasi, demokrasisme. Mengapa kami sebut demokrasisme? Karena kami yang sudah tertakdir menjadi guru, boleh berpendapat bahwa isme itu adalah keyakinan. Isme itu adalah nyaris seperti agama, bahkan kami katakan mengangkangi agama. Manusia memberhalakan massa demi tahta. Massa di sini bukan massa, tapi double S. Massa di sini adalah kumpulan orang yang tidak terikat kecuali ikatan primordial semata. Ikatan primordial di mana political attachment, ya. Jadi lebih ke arah kepentingan politik yang, kalau bahasa kami, politik yang semata-mata untuk meraih tahta, bukan sikap perilaku bijaksana sebagaimana politik wisdom bijaksana. Demokrasi, demokrasisme, manusia memberhalakan massa demi harta. Jadi tak jarang ya, kita bisa menyaksikan, tak jarang dalih dibangun, bukan dalil. Dalih dibangun orang itu untuk mendapatkan harta. Atau setelah mendapatkan harta, dia berusaha untuk memobilisasi massa. Karena itulah di sini kami gurat, konglomerat berebut umat demi syahwat dunia semata. Jadi konglomerat rame-rame mendirikan partai untuk membangun syahwat dunia semata. Di mana syahwat dunia itu tahta dan kuasa. Benedict Anderson itu menulis kuasa, tahta.
kuasa kata. Karena orang kalau sudah bertahta tanpa banyak argumentasi di zaman demokrasi yang oleh salah satu penulis, ini kebetulan ada di samping kami, belum kami ringkas ya, Francis Fukuyama, ya, ini dikatakan bahwa kemenangan kapitalisme dan demokrasi liberal, tepatnya liberalisme, itu nyata. Jadi dalam simpulannya tidak ada yang lebih unggul kecuali demokrasi, kapitalisme, liberalisme itu sendiri. Jadi kapitalisme dan liberalisme itu menjadi penyokong dari demokrasi. Karena itulah tidak jarang di Indonesia ulama masa. Jadi kalau dalam istilah Hujjatul Islam Imam Ghazali, ulama dibagi dua, ada ulama akhirat dan ulama masa atau ulama dunia. Ulama masa berebut umat mengunggulkan jagoan yang didukung. Ini jika kita menganut demokrasi maka ulama pun terpecah belah, pendeta terpecah belah, Bante terpecah belah, Romo terpecah belah. Kenapa? Di dalam sistem hikmatokrasi, Romo, Bante, Kiai, Pendeta, Bedanda, dan seterusnya, sesepuh kepercayaan atau penghayat kepada Tuhan Yang Maha Esa, itu menjadi satu bendera, seperti bendera merah putih begini ya. Jadi diikat karena kita sudah yakin pada Bhinneka Tunggal Ika, maka mestinya itu ya selevel pimpinan-pimpinan pusat semacam PBNU, kemudian eh, Muhammadiyah, Siddiqiyah, Wahidiyah, ya, Al-Irsyad dan sebagainya itu berupaya menggali potensi nilai luhur Pancasila itu sehingga kita tidak sekedar memuja-muja demokrasi. Saya tidak mengatakan bahwa semua pimpinan-pimpinan yang kami sebut itu memuja demokrasi, tetapi setidaknya sampai hari ini masih membiarkan demokrasi itu menggelinding, membesar, dan memobilisasi massa. Karena itulah kami menawarkan revolusi damai dari demokrasi menuju hikmatokrasi solusi. Jadi hikmat itu, jadi memang di zaman Rasulullah demokrasi tidak ada, hikmatokrasi juga tidak ada. Tetapi kalau dicari padanannya, ya, atau sumbernya, demokrasi itu justru ditolak di dalam surah Al-An'am ayat 116, di mana Allah itu mengingatkan, jangan kamu mengikuti kebanyakan orang. Karena kebanyakan orang itu secara prinsip ya, itu akan menjerumuskan manusia, menjebak manusia itu pada kepentingan duniawi semata. Karena itulah hikmatokrasi tidak demikian. Memang sistem pemerintahan itu urusan muamalah, tetapi harus selalu berbasis apapun ya, muamalah ataupun ubudiyah itu ya, apalagi ubudiyah itu basisnya harus tauhid. Oleh sebab itu ayat 269 dari surah Al-Baqarah itu, ketika orang diberikan hikmah oleh Allah, maka diberikan oleh Allah itu kebaikan, kebajikan, kedamaian, keselamatan yang banyak. Dan ini tiap hari ya kita ini bisa merenda mengulang dari Al-Fatihah, terutama bagi yang hafal ayat-ayat itu, dengan surah Al-Baqarah yang salah satunya melewati ayat 269 tersebut. Hikmatokrasi, sistem pemerintahan berdasarkan nilai-nilai luhur Pancasila. Jadi kami tidak beranjak dari Pancasila, akhirnya meninggalkan Pancasila. Justru kami berangkat dari grand teori hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan ya, yang the great supremes of Ar-Rahman atau of Al-Malik itu justru kita dapatkan dari Al-Quran, justru kita dapatkan dari Pancasila. Dan Pancasila itu sudah disepakati sebagai
dasar negara dan ideologi bangsa. Karena itulah tidak berlebihan kalau kami mengatakan bahwa ruh dari hikmatokrasi ketuhanan yang Maha Esa. Nah, ini kita tidak mendapati di dalam sistem demokrasi. Karena memang di sistem demokrasi yang digagas oleh Plato di dalam karyanya Republik itu, beliau sudah mengatakan, untuk kesekian kalinya kami katakan, demokrasi itu sama buruknya dengan oligarki. Ini bukan kalimat saya, ini kalimatnya Plato. Silahkan nanti dibaca di dalam karya legendaris dari Plato, yakni Republik. Jadi sekali lagi kami mohon maaf ya, pada saudara-saudara kami yang begitu antusias, semangat mendukung demokrasi. Kami justru mengoreksi sekali lagi demokrasi yang sudah terlanjur menjadi demokrasisme berhala yang hanya berkepentingan pada berebut tahta, berebut menjadi penguasa. Jika hikmatokrasi diterapkan, insya Allah, maka manusia tidak akan ada yang berebut, tetapi berlomba menjadi pemimpin. Indonesia berlomba menjadi pemimpin negara-negara yang ada di dunia. Terima kasih atas segala dukungan, dan kami mohon maaf jika ada kesalahan atau kekeliruan, namun harapan kami justru melalui sosial media dunia maya, kanal hikmatologi yang diprakarsai ya oleh manajemen YouTube ini, kami berterima kasih pada YouTube ya, bisa menyampaikan gagasan-gagasan dini sebelum menjadi karya yang terbukukan dengan rapi. Insya Allah dalam hari ini atau 1-2 hari ini, karya kami tentang sabdana, hikmatologi kehidupan, itu berjumlah 18.000. Terima kasih atas dukungannya berupa zikir, doa, di antara orang-orang yang senantiasa mendambakan kebaikan, kebajikan dimanapun kaki dipijakkannya. Tentu karena kita Indonesia, maka menjunjung tinggi nilai luhur Pancasila niscaya. Terima kasih. Alhamdulillahirabbil alamin. Praktek teologi dan bersyariat